Bapak Kepala Sekolah SD Impres Boro. Minta maaf sebelumnya. Pada kesempatan ini saya minta waktunya untuk melakukan wawancara kegiatan kami pada modul 3 tentang dilema etika. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, Bapak. Saya sebagai seorang calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Flores Timur. Pada kesempatan ini kami mempunyai tugas sebagai suatu proses pembelajaran kami di mana kelak kami menjadi seorang pemimpin pembelajaran maupun pemimpin dalam sebuah lembaga. Apakah pada kesempatan ini saya sebagai seorang calon guru penggerak diberi kesempatan untuk melakukan wawancara, Bapak? Bisa. Ya, baik. Terima kasih banyak, Bapak. Kita langsung saja dengan beberapa pertanyaan pemandu. Selama memimpin sekolah ini tentu banyak permasalahan, kasus-kasus yang dialami. Kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasinya, kasus-kasus ini merupakan kasus dilema etika ataukah ini merupakan kasus bujukan moral? Coba Ibu sebelum Ibu bisa menjelaskan dulu yang berkaitan dengan etika dengan bujukan moral itu supaya saya bisa kaitkan dengan pengalaman saya selama ini. Kasus dilema etika itu artinya dua keputusan yang diambil ini benar lawan benar. Jadi misalnya kalau Bapak mengambil satu keputusan ini, mempertimbangkan ini, memang keputusan yang diambil ini benar. Bapak juga bisa mengambil keputusan ini karena ini juga benar. Tapi semua dilema. Dilema etika artinya nilai kebajikan yang kita lihat itu, ini mau jujur karena kejujuran itu penting. Di lain pihak itu aturan sekolah. Ada versus nilai kasih sayang dan tanggung jawab. Sedangkan kalau bujukan moral, itu artinya satu kasus itu keputusan yang diambil tentu Bapak mengambil keputusan yang benar. Karena kebujukan moral itu antara versus benar lawan salah. Otomatis suatu keputusan itu yang kita ambil harus benar. Seperti itu, Bapak. Bagaimana Bapak mengidentifikasi bahwa ini kasus dilema etika atau ini kasus bujukan moral? Itu berarti apa ya? Kalau itu berarti kasus misalnya ada teman yang menggunakan uang. Iya. Gitu. Ada teman yang menggunakan uang, lalu dia jujur bahwa dia sudah gunakan dengan secara pribadi, sudah menyampaikan ke pimpinan kepala sekolah, dia sampaikan bahwa uang saya sudah manfaatkan untuk kepentingan ini. Ya, sementara kebutuhannya itu memang kalau dia tidak gunakan tidak bisa. Uang itu harus digunakan untuk menolong dia pada saat itu. Itu akhirnya dia gunakan dan dia sudah jujur bahwa dia sudah gunakan. Dan itu dia sudah sampaikan, tapi secara aturan sekolah kan uang itu kan uangnya siswa untuk kepentingan siswa. Sehingga mau mengatakan bahwa dia benar juga salah karena uang bukan dia punya. Mau bilang dia salah tapi dia butuh. Karena waktu itu kalau dia tidak butuh, dia tidak memanfaatkan itu bisa akhirnya lebih fatal lagi. Bisa mempengaruhi kehidupan keluarganya, bisa mengaruhi kehidupan dia sendiri. Maka dia bisa mengambil langkah itu untuk memanfaatkan. Sehingga akhirnya kami bersama-sama di sekolah beberapa kali untuk mengambil jalan penyelesaiannya. Akhirnya teman-teman juga memaklumi bahwa ya itu memang salah secara aturan, tapi beri ruang kepada teman itu untuk menyelesaikannya. Karena kita tidak bisa bahwa itu sudah dipakai karena menolong dia lalu menjadi hilang, tidak. Tapi akhirnya disepakati bersama untuk melakukan pengembalian itu. Dan sampai kita pihak sekolah juga bersama dengan dia untuk meyakinkan kepada pihak bank untuk membantu dia untuk melakukan kredit, lalu itu dipakai untuk menyelesaikan persoalan dia yang ada di sekolah. Sehingga persoalan itu menjadi selesai, sehingga beban antara teman-teman antara satu dengan yang lain juga menjadi tidak ada. Dia juga sudah nyaman mengajar seperti biasa. Luar biasa sekali, Pak. Berarti kalau kita mau lihat ini kasus dilema etika. Ya. Karena itu masuk di kasus dilema etika. Karena ada nilai-nilai kebajikan situ.
ada nilai kejujuran, tapi ada nilai kemanusiaannya, keselamatan. Jika mempersalahkan dia dan segera mengembalikan uang, berarti bagaimana secara manusia dan hati, apakah masih ada kasus-kasus yang lain? Itu kita mengetahui apakah ini dilema etika atau ini masuk dalam butuhan moral. Itu satu lagi itu tentang ini, ada teman guru satu di sini, dia itu guru agama, dulu guru agama, tapi dia punya sifat itu agak unik. Dia jarang sekali selalu bersama dengan teman-teman yang lain. Dia selalu berusaha menyendiri. Pada saat kita keluar sekolah juga dia selalu menyendiri di kelas. Lalu pada saat itu juga kita tidak pernah maksudnya jam sama-sama kita di sekolah itu. Kebersamaannya secara komunitas bahwa kita satu komunitas yang selalu saling berbagi mengisi itu sulit sekali. Tidak terlalu dari sehingga itu teman-teman juga mengeluh. Kenapa kita semua begini sementara dia tidak mau bersama-sama dengan kita. Akhirnya secara pimpinan sekolah sini saya juga bertemu dengan dia 4 mata. Omong dengan dia bahwa ya yang sifat ibu yang seperti ini nih bagi saya sebagai kepala sekolah itu saya rasa unik. Jadi saya terima. Inilah keunikan ibu yang mesti saya terima dalam satu. Bagi teman-teman lain kan mereka tidak terima. Karena kita sudah sepakat bahwa keluar sekolah kita harus bersama di ruangan, kita cerita pengalaman, kita bagi pengalaman kita selama sehari itu. Tapi ibu lain, tidak bersama dengan kita yang lain. Itu yang mereka merasa bahwa ibu ini sepertinya kok tidak suka dengan kami yang lain seperti itu. Itu maka coba saya punya pemahaman pada ibu bahwa apakah ibu tidak senang berada di komunitas ini dengan kami yang lain, sehingga ibu tetap punya sifat seperti ini, sikap seperti menyendiri seperti ini. Ya kalau saya rasa kalau ibu misalnya merasa bahwa di sini tidak nyaman, kita bisa cari jalan lain untuk ibu bisa dimutasi kemana, karena kita di sini 2 guru agama. Sehingga kalau misalnya nanti juga kalau aturannya nanti bagi 24 jam kan nanti ibu mereka ini ada satu mesti harus cari ke tempat yang lain. Maka kalau ibu merasa bahwa di sini agak tidak lebih nyaman, maka kita bisa cari jalan untuk ibu bisa dimutasi ke tempat lain. Kira-kira keputusan apa yang Bapak ambil? Sehingga waktu itu saya akhirnya ambil jalan untuk bertemu dengan orang di Kementerian Keagamaan, menyampaikan itu. Lalu orang dari kementerian juga turun di sini bersama dan teman-teman guru. Lalu saya sampaikan bahwa keunikan ibu guru itu memang belum bisa diterima oleh teman-teman yang lain. Sehingga untuk tetap menerima dia dengan unik itu, lalu kita berhidup dalam satu komunitas biasa saja agak sulit. Pada akhirnya jalan yang diambil juga Ibu Esther akhirnya dipindahkan. Lalu waktu itu saya kasih tawaran ke kalau memang ibu bisa dipindahkan, maka ada 2 sekolah yang bisa dia pindahkan. Yang pertama sekolah SDK Kemiri itu dia punya bapak yang dirikan. Jadi mungkin dia bisa lebih nyaman di sana. Kan sekolah itu dia punya pendirinya, dia punya bapak. Dulu kepala sekolah dari itu. Lalu yang kedua kalau mau pindahkan dia ke sekolah yang kepala sekolahnya perempuan. Itu mungkin mereka saling berbagi antara perempuan mungkin lebih bagus. Sehingga kalau saya mau omong kalau Ibu Esther ini kita pindahkan, saya secara lembaga saya rugi. Karena hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dan pembelajaran Ibu Esther luar biasa sekali. Dia kalah dengan semua itu. Dia luar biasa sekali. Tapi karena hanya komunitas ini yang membuat kita berat. Keputusan yang Bapak ambil benar-benar berat. Dilema. Dilema karena apa? Kalau kita mau omong tentang disiplin, kita tidak bisa. Jangan mengajar dia tetap disiplin. Segala administrasi itu sampai penilaian analisa sekecil-kecil dia buat semua. Yang namanya administrasi pembelajaran itu namanya investor tidak ada. Luar biasa sekali. Sehingga saya bilang kalau kita mau kasih pindah dia rugi dia. Karena kita memiliki orang seperti ini. Keputusan yang dilema. Hingga pada akhirnya kita ambil jalan seperti itu. Karena berarti suatu keputusan yang Bapak ambil itu memang betul-betul dilema, tetapi karena untuk kepentingan banyak orang, untuk suatu komunitas yang lebih hangat
Baik Bapak, luar biasa sekali dengan 2 kasus ini. Apakah masih ada kasus lain yang ingin Bapak ceritakan lagi? Mungkin yang berkaitan dengan anak itu, baru-baru ini kami ada peristiwa di sekolah. Itu peristiwa yang ya keluarnya di masyarakat itu, di media itu, bahwa ada penculikan. Memang lagi marak ya kasus. Jadi waktu itu lagi marak penculikan, lalu terjadi juga di sekolah ini. Lalu waktu itu kebetulan ada anak yang pulang sekolah. Itu menurut cerita yang disampaikan oleh orang tua waktu itu dia. Orang tua telepon ke guru bahwa tadi saya punya anak pulang sekolah itu ada orang yang paksa dia untuk jemput, ikut dia, tapi anak saya tidak mau, lalu dia lari. Nah, akhirnya saya omong guru-guru untuk ke rumah orang tua itu, lalu tanya yang jelas. Akhirnya orang tua itu dengan anaknya ke sekolah, lalu anak tuh cerita dengan polosnya, orang tua juga cerita begitu. Lalu setelah itu orang tua itu pulang dengan anaknya, karena memang dia cerita bahwa waktu dia pulang betul ada satu om berdiri di pohon mangga situ, lalu dia panggil saya untuk saya ikut dia, mama suruh dia jemput. Tapi saya tidak mau, anak cerita begitu, saya tidak mau. Tapi dia bilang ada uang 10.000 mama beri, mari ikut saya dulu, nanti baru saya omong mama pun nama gitu. Tapi anak itu juga mungkin rasa tidak ini. Lalu waktu itu akhirnya dia lari pulang ke mamanya. Lalu mamanya yang cerita itu sampai di rumah itu dia tidak seperti hari-hari biasa. Dia langsung lepas tas, lalu dia omong, mama apa dulu, dengar dulu. Tadi itu ada satu om yang ajak saya, bilang mama yang suruh jemput. Tapi saya tanya bilang mama suruh jemput, om tahu mama pun nama? Tapi dia bilang dia tidak tahu. Akhirnya saya lalu setelah itu saya tanya orang tua, anak ini termasuk cerdas, dia di sini juga cerdas, anak pintar. Oh iya. Dia anak pintar, perasaan kita pintar sekali. Lalu dia bilang, yang kalimat seperti anak ini, apa mama pernah apa? Tidak, karena marak orang cerita bilang culik. Jadi saya selalu omong di anak, saya bilang kalau ada orang yang jemput itu, kamu tanya dulu, bapak mampu nama siapa? Dia tahu atau tidak? Tanya rumah di mana, gitu. Itu maka dia tanya itu, maka dia tidak tahu tadi itu. Lalu setelah mama pulang, saya dengan teman-teman tanya dengan teman-teman, dengan anak-anak itu, lihat tidak tadi itu ada orang yang mengajak anak itu untuk ikut dia itu di pinggir sekolah. Iya, di dekat sekolah. Iya, tapi anak-anak juga, teman-teman guru juga tidak tahu. Akhirnya saya bilang, ini kalau namanya kita mau mengatakan bahwa ini sebuah kejadian yang benar, berarti kita lihat dengan mata kepala. Ya. Tapi ini kan kita juga tidak lihat, lalu kita dengar dari cerita. Artinya bukan kita bilang tidak, tapi benar karena dia alami. Anak ini mengalami dengan orang tuanya tadi. Tapi kita tidak lihat apa yang terjadi di situ. Sehingga untuk lembaga kita tidak usah memberi suatu respon ke media bahwa terjadi penculikan di sekolah. Sehingga waktu itu juga ada wartawan juga WA untuk tanya kejelasan. Iya. Lalu saya langsung ngomong, saya bilang, saya tidak beri informasi bahwa ini terjadi proses penculikan di sekolah. Karena saya dengan teman-teman juga tidak lihat. Tapi orang tua dan anak itu mengalami dan dicerita ke orang tuanya. Jadi kalau siapa yang mau dapat informasi itu sebaiknya ke rumah orang tua dengan anak ini langsung. Nah, sehingga sekolah jangan menjadi semacam sumber informasi bahwa ada penculikan. Karena prinsip tadi itu, walaupun memang kejadian itu benar, tapi teman-teman satu pun tidak lihat, lalu anak-anak juga tidak ada satu yang lihat karena waktu itu sudah pulang sekolah, tapi mungkin juga kami terlihat karena hujan waktu kondisinya sementara rintik. Sehingga langkah yang kami ambil itu begitu, mama dianjurkan untuk terus ke polisi, lalu saya nanti secara lembaga esoknya ke kantor polisi. Tapi ternyata esok paginya polisi lebih dulu datang ke sekolah. Akhirnya datang ke sekolah, kita cerita dan akhirnya saya hanya sampaikan kepada polisi bahwa mungkin saya juga mengatakan bahwa informasi itu tidak benar karena memang itu informasi bukan dari saya.
yang mengatakan ada proses penculikan itu. Story seperti itu. Sehingga mungkin informasi itu yang karena rasa resah di masyarakat juga begitu, akhirnya bisa menyampaikan seperti itu, tapi tidak apa-apa bagi saya juga tidak apa-apa, menjadi kekuatan untuk kita semua waspada seperti itu. Mungkin ini ada bagi apa? Itu luar biasa sekali. Ya Bapak, selanjutnya dalam setiap kasus-kasus itu bagaimana Pak dalam mengambil sebuah keputusan itu? Bagaimana jalannya, bagaimana prosesnya itu? Sehingga apakah keputusan itu datang sepihak dari seorang pimpinan ataukah sebuah keputusan itu dengan cara yang lainnya? Biasanya ada persoalan-persoalan di sekolah ini kami selalu omong bersama. Hingga keputusan itu menjadi keputusan bersama. Keputusan bersama. Dia tidak harus karena saya kepala sekolah sehingga kita harus begini, itu tidak. Sebelum keputusan itu diambil tuh kita lemparkan dulu, kita punya persoalan ini bagaimana supaya kita bisa melakukan suatu keputusan yang betul-betul keputusan itu bukan dari pimpinan saja, tapi itu menjadi keputusan kita bersama, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Untuk kita kita laksanakan keputusan kita ambil. Jadi di lembaga ini kita biasa begitu. Bapak, dalam mengambil suatu keputusan seperti apa langkah-langkah yang Bapak ambil atau prosedurnya itu seperti bagaimana Pak? Kalau misalnya ada persoalan antara teman-teman guru atau apa, itu sebelum kita ke pertemuan secara umum itu saya selalu dengan mereka secara empat mata. Secara empat mata dulu, dengan mereka secara pribadi dulu, sehingga persoalan-persoalan itu nanti saya akan sampai kepada mereka bahwa nanti dalam keputusan bersama nanti kita di dalam ruang itu kita bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak juga membuat ibu terbebani, dan juga merasa teman-teman yang lain juga merasa bahwa keputusan itu adalah keputusan yang pas untuk kita bersama, seperti itu. Selain di dalam kebersamaan dengan guru-guru, apakah ada pihak lain juga Bapak ya yang turut misalnya komite atau dinas kalau dalam suatu persoalan yang dialami dan keputusan yang diambil itu, seperti yang tadi kasusnya Ibu Esther tadi, ada pihak lain yang terlibat juga atau apa? Oh ya. Selama ini yang kasus dengan ibu Esther tadi itu saya akan melibatkan, saya konsultasi ke Pak Pengawas mereka, lalu Pak Pengawas juga sudah tahu bahwa memang tipe guru itu sudah begitu, jadi langkah untuk diambil tidak ada kerja. Saya kalau gitu saya ke kementerian, sehingga waktu saya ada ke pihak kementerian, lalu kementerian juga utus dia punya orang datang ke sini untuk wawancara, omong-omong dengan kami di sini, lalu ambil keputusan untuk mutasi itu. Kalau yang berkaitan dengan keuangan itu kita buka di komite. Oh iya. Karena itu keuangan komite. Ya. Jadi setelah kita sama-sama dengan teman-teman guru sepakat dulu, lalu hal yang sama itu kita buka ke komite. Lalu kita buka apa adanya, kita tidak sembunyi apa-apa, karena pertimbangan yang begini, ada kebutuhan yang begini, kita jelaskan kepada komite. Jadi justru mereka juga paham. Mereka juga paham bahwa itu ibu, mereka punya bahasa sendiri bahwa itu ibu bukan menyalahgunakan keuangan, tapi itu dia memanfaatkan untuk satu kepentingan yang ini. Jadi yang penting kita akhirnya waktu itu komite kasih target penyelesaian, sehingga waktu itu dikasih target waktu itu 3 bulan nanti pembagian buku laporan pendidikan supaya keuangan itu sudah beres. Dan itu yang sekolah ambil langkah untuk bersama dengan dia ke bank, itu akhirnya bisa terselesaikan itu. Luar biasa sekali Bapak ya, ternyata kasus ini menemukan satu jalan keluar. Bapak juga memberikan dukungan motivasi ya Bapak. Selain itu, faktor-faktor apa saja yang selama ini sudah mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Dari faktor dari dalam atau dari luar? Yang pertama itu saya memberi pemahaman kepada teman-teman di sini itu bahwa kita ini satu komunitas. Karena kita satu komunitas, maka persoalan satu orang itu menjadi persoalan kita. Sehingga ketika ada persoalan, maka kita harus selesaikan secara bersama-sama. Jadi di teman-teman itu merasa bahwa kami ini bukan antara satu dan lain, itu bukan orang lain, begitu.
Jadi ada ada persoalan itu selalu merasa bahwa ini mesti kita selesaikan dulu ya, mode seperti itu. Sehingga saya rasa bahwa untuk komunitas kami di sini saya rasa ini menurut saya cukup baik untuk kami antara saling mengisi, saling melengkapi, itu sangat baik. Tapi juga hal-hal yang berhubungan dengan persoalan-persoalan itu, kalau ada persoalan itu kami rasa bahwa itu mesti harus diketahui oleh pihak luar komite, maka mesti harus juga disampaikan, sehingga tidak ada macam kita sembunyikan sesuatu di sini, itu tidak. Tidak, kita macam ada persoalan tapi mereka sembunyikan lalu mereka dengar dari orang lain, itu tidak. Berarti ada nilai-nilai kebajikan universal yang sudah tertanam dari dalam diri Bapak ya. Kita rasa bahwa, dan biasanya di kepala saya selalu ngomong di teman-teman, saya bilang di saya punya otak ini Kak, segala sesuatu yang dilakukan orang itu bukan kesalahan. Saya ngomong begitu, bukan kesalahan. Karena model macam itu, kita pun teman apa tadi, memanfaatkan uang, itu kan secara aturan salah. Tapi bagi saya itu bukan kesalahan, itu pembelajaran untuk kita supaya kita jangan begitu. Itu maksudnya. Jadi yang menurut kita itu salah, tapi nilai positif dari yang dia buat salah itu supaya kita tahu bahwa ini salah, supaya kita jangan buat. Itu jadi bagi saya itu segala sesuatu yang kita pikir salah itu tapi tetap dia punya nilai positif untuk kita. Berarti itu sudah sebelumnya Bapak sudah melakukan pendekatan, membangun komunikasinya, mengetahui persis permasalahan apa sehingga bangun empat mata itu memang tujuan tadi itu. Ini sebenarnya saya sampai ke rumah berulang-ulang ini. Saya sampai bilang ibu terbuka saja. Ibu terbuka supaya persoalan ini anggap saja bahwa sudah saya sebagai kepala sekolah, ibu kita juga saudari ini. Sehingga itu yang dimanfaatkan untuk apa itu akhirnya kita buat. Oh kalau begitu memang keadaan terdesak harus dibuat. Kalau dia tidak buat maka lebih fatal. Lebih fatal lagi Bapak ya. Lebih fatal. Nilai kemanusiaan, nilai kasih sayangnya luar biasa sekali, besar sekali untuk guru-guru di sini. Dia menolong juga banyak. Bapak, di akhir dari kegiatan wawancara ini kira-kira pembelajaran untuk proses pengambilan keputusan ini, pengalaman yang paling menarik atau pengalaman yang begitu berkesan itu seperti apa dari pribadi Bapak Kasbon? Jadi itu saya merasa bahwa pengalaman untuk mengambil sebuah keputusan itu seperti tadi itu selalu melakukan pendekatan dengan pribadi dulu. Dan itu saya rasa bahwa pengalaman itu yang menolong saya untuk segala persoalan yang ada di sini tetap teratasi. Gitu. Lalu dari empat mata itu lalu dibawa ke forum. Tidak dibuka langsung di forum. Oh, ada privasi yang dilewati dengan pendekatan empat mata tadi. Empat mata lebih dulu. Kalau saya punya rasa ketika kita langsung lempar di forum, bisa saja berbenturan dan lebih parah. Guru yang bersangkutan merasa tertekan, guru yang lain juga merasa bahwa aturannya sudah begini, kenapa mesti harus kita tidak patuh. Sehingga selalu saya lakukan pendekatan secara pribadi dulu, baru saya jelaskan kepada itu, baru sekarang kita ambil langkah untuk menyelesaikan ini. Saya jarang untuk langsung dengan teman-teman menyelesaikan sebuah persoalan, itu tidak. Saya mesti pikir 2 kali dulu, ini bagaimana caranya supaya ketika dengan teman-teman itu dia tidak berbenturan. Gitu. Baik Pak, luar biasa sekali pengalaman dalam mengambil keputusan ini untuk menjadi pembelajaran buat kami Bapak. Ternyata ada pendekatan secara empat mata agar menjamin privasinya. Di situ ada nilai-nilai kebajikan universal yang tertanam benar-benar dari dalam diri Bapak maupun di sebuah lembaga. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak karena pada hari ini sudah meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan wawancara dengan saya. Salam sehat dan bahagia untuk selanjutnya dalam menjalankan tugas. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga, semoga perjalanan ibu mereka untuk tujuan ini tercapai sehingga kita punya
orang-orang yang bisa memberikan pengalaman ini kepada teman-teman yang lain juga ada gitu. Iya. Ya, mudah-mudahan Ibu di sini 2 orang ya, Ibu dengan Ibu siapa? Guru SD saya sendiri di Ulang Gitang, kalau guru SMA 3 orang, 2 dari Hewa, 1 dari seminari. Ibu siapa itu tidak? Ilebura. Eta itu Ilebura. Betul. SD. Jadi Ulang Gitang guru SD 1, Ibu Eta 1. Ilebura juga 1. Sedangkan guru SMA 3 orang, 1 dari seminari, 2 dari Hewa. Baik, selamat siang Ibu Kepala Sekolah. Minta maaf sebelumnya saya harus merepotkan mengambil waktu di siang hari, apalagi sudah mau pulang sekolah karena ada kegiatan supervisi yang harus dijalankan. Pada kesempatan ini kami ada tugas wawancara modul 3.1. Saya sebagai calon guru penggerak mau belajar dari seorang pemimpin bagaimana mengambil keputusan-keputusan dalam setiap permasalahan yang terjadi. Saya bisa ambil kesempatan ini untuk melakukan wawancara. Terima kasih banyak Mak Ibu untuk kesempatan ini. Selama ini dalam setiap permasalahan atau kasus yang terjadi, bagaimana Ibu mengidentifikasikan bahwa ini merupakan kasus dilema etika atau ini merupakan kasus bujukan moral. Dilema etika artinya membuat seorang pimpinan benar-benar dilema, mana yang harus benar-benar diambil. Ya. Baik, terima kasih untuk kepercayaan yang boleh diberikan kepada saya untuk bisa menyampaikan 1-2 kasus yang saya tangani. Saya ambil kasus yang akhir-akhir ini. Ya. Baik, saya coba angkat kasus yang pertama itu seperti yang tadi itu kasus kita punya si anak Sterling ini yang memang sikap dasarnya demikian. Lalu setelah itu terpaksa dia harus dipukul oleh orang tua anak, lalu itu terjadi di rumah. Ketika Sterling punya orang tua datang lapor menyampaikan, saya bingung karena itu peristiwa terjadi di rumah. Lalu kalau saya mau tidak tangani, ini saya punya anak. Akhirnya jalan keluarnya saya coba buat pendekatan dengan si anak punya orang tua. Buat pendekatan, cari terima dia punya permasalahan sebenarnya bagaimana, saya cari jalan keluar. Lalu saya hanya beri dorongan kepada mereka untuk mereka bisa menyelesaikan di rumah. Untuk dua belah pihak harus menyelesaikan di rumah. Kalau memang terjadi di sekolah itu saya pasti saya yang menangani. Tapi karena di rumah mereka urus terjadi di rumah. Lalu waktu urusan sampai final itu saya terpaksa ambil sikap diam untuk tidak turut serta. Karena saya mau bela saya punya anak atau saya mau bela orang tua. Mau bela Sterling, tapi dia juga anaknya nakal. Mau bela Kania punya orang tua, dia juga sudah salah pukul anak di rumah. Sehingga saya ambil sikap diam untuk saya tidak turut serta. Tetapi setelah itu terhadap Kania punya mama juga saya bertemu sendiri untuk menyampaikan. Lalu Sterling punya orang tua juga saya sendiri ke rumah untuk menyampaikan. Sehingga sekarang mereka sudah berdamai dan malah mereka akur sekali. Luar biasa sekali. Itu, ya. Baik, masih ada kasus-kasus yang membuat suatu hal yang dilema. Benar-benar. Baik, yang berikut ini saya minta maaf kepada Ibu dulu terkait peristiwa kemarin tentang status di FB itu. Bagi saya itu di sana ada banyak nilai positif yang saya petik. Tetapi saya dilema ketika banyak pihak yang telepon tanya ini bagaimana ini kasus ini bagaimana di sekolah ada apa maka begini. Sebenarnya saya rasa biasa saja. Tetapi banyak pihak yang menanyakan tentang peristiwa di sekolah, mengapa sampai begitu, jangan sampai hubungan keharmonisan dan guru kurang bagus atau ini. Akhirnya saya pagi itu saya dengan berat hati panggil Ibu, lalu saya sebenarnya mau pakai telepon untuk apa ini hubungan makin jauh. Sehingga saya punya sistem saya itu, saya mau supaya semua rasa baik dan buat pendekatan. Kita secara empat mata kita omong dan tidak ada beban. Ketika kita dengan empat mata Ibu menjelaskan dan saya juga memahami, mengeluarkan isi hati hari itu, dan malam itu saya tidak tidur tapi hari itu pulang bebas. Sampai saat ini saya merasa nyaman. Itu yang kedua. Luar biasa sekali. Lalu
Kalau yang ketiga terkait peristiwa untuk Ibu Vivi, saya ambil peristiwa yang lebih dulu, bukan yang kemarin. Itu peristiwa itu ya memang kalau dilihat memang kita guru salah kalau dilihat, karena memang pukul anak yang memang dia juga rasa ini, dia pulang lapor orang tua itu datang mengamuk, dan orang tua bilang saya harus ketemu Ibu Vivi sendiri, saya harus ketemu dan saya bagaimanakan dia. Tetapi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang mama, tidak mungkin membiarkan anak itu dimarahi oleh orang lain. Maka saya punya keputusan terakhir, saya panggil itu bapak itu, datang kami dua omong, dan saya janji saya akan menyelesaikan sendiri. Saya panggil ibu itu untuk minta klarifikasi dan saya akan selesaikan sendiri. Dan sampai sekarang nyaman sampai hari ini. Berarti kasus yang saya ambil mulai dari terakhir, kasus ketiga, kalau mau dilihat berarti kita melihat bahwa itu antara benar dan salah. Kalau ibu mempertemukan berarti itu kalau salah. Saya pertemukan secara aturan itu akan, berarti kita bisa lihat bahwa dari 3 kasus ini, 2 kasus ini dilema etika dan 1 kasus ini masuk dalam rujukan moral. Baik Ibu, dalam mengambil suatu keputusan ini, apakah keputusan ini datang dari diri sendiri, dari seorang kepala sekolah, atau adakah keputusan ini datang dari pihak-pihak lain? Baik, terima kasih Ibu, bagus sekali ini. Ini saya rasa juga senang sekali untuk materi ini. Jadi soal beberapa kasus yang saya tangani di sekolah ini, dan banyak yang saya sudah tangani, tapi saya tidak ungkapkan. Untuk beberapa kasus yang saya sudah tangani itu benar-benar keluar dari hati nurani saya sebagai kepala sekolah, sebagai seorang mama, sebagai seorang ibu yang memang berjuang untuk mengambil keputusan yang memang membuat supaya semua pihak rasa nyaman. Karena kalau memang bukan keluar dari hati nurani, maka sebentar pasti ada pihak yang merasa dirugikan. Maka kita pakai hati sehingga keputusan itu sebentar semua akan rasanya. Biasa. Berarti Ibu menggunakan dasar nilai-nilai kebajikan, nilai kasih sayang, nilai kebajikan universal itu ada banyak. Nilai kasih sayang, kejujuran, tanggung jawab. Tanggung jawab pimpinan ini. Dalam mengambil sebuah keputusan datang dari dalam diri seorang kepala sekolah, saya yakin masih dari pihak-pihak lain yang turut membantu. Misalnya dalam kesepakatan guru-guru, misalnya kita mau persoalan ini kita bawa di dalam ruang guru, terus kita bangun bersama, atau kita membutuhkan pihak lain seperti komite, atau pihak lebih tertinggi lagi seperti dinas. Kira-kira langkah-langkah yang diambil itu seperti apa? Kalau seandainya kita menggunakan pihak-pihak lain turut serta dalam pengambilan keputusan. Baik, terima kasih. Kalau untuk saya, untuk pihak yang lebih tinggi itu, saya rasa selagi saya masih mampu, selagi saya mampu untuk menyelesaikan itu, saya tidak melibatkan orang lain. Itu selagi saya masih mampu. Sehingga saya rasa bahwa saya juga tidak hebat juga, tetapi saya masih mampu untuk menyelesaikan. Maka kadang-kadang kasus itu terpaksa kita harus bawa dalam ruang guru. Kita harus omong bersama, kasus tadi kami selesaikan demikian. Sehingga itu teman-teman guru hanya mengetahui saja. Kita tidak membuat untuk tambah kasus lagi. Jadi peristiwa-peristiwa yang saya sudah ambil keputusan secara sepihak, saya sampaikan kita bawa ke ruang guru untuk disampaikan, untuk menjadi tahu untuk teman-teman. Dan saya, untuk jiwa saya itu, saya tidak mau untuk permasalahan di sekolah itu sampai di tingkat atas tahap itu saya mau supaya setiap kali kita rapat saya bilang kita boleh ada masalah tetapi keluar dari pintu tinggalkan, sudah jangan bawa pulang rumah. Gitu. Baik. Terima kasih banyak Ibu. Sebuah komitmen yang dibangun luar biasa. Kira-kira dalam pengambilan kurs ada menemukan tantangan atau halangan yang dialami Ibu? Baik. Soal dalam mengambil keputusan itu kadang-kadang itu mengalami tantangan seperti kasus yang tadi, kasus Ibu Vivi itu. Itu setelah saya mengambil keputusan untuk tidak mempertemukan dia dengan bapak itu dengan Ibu Vivi, memang tantangan memang itu, pulang memang dia agak marah-marah karena memang itu keinginannya tidak terpenuhi. Lalu memang saya tahu bahwa itu salah, tetapi demi baiknya saya ambil keputusan. Jadi pulang memang dia ada marah-marah dan dia sempat pergi dobrak di Ibu Vivi karena dia mau harus bertemu Ibu Vivi. Tetapi akhirnya
sore itu Ibu Vivi mereka datang, saya juga panggil mereka datang, Ibu Vivi pulang, saya bertemu dan mereka, dan sekarang aman sampai sekarang. Ya, itu. Baik, di akhir dari sesi wawancara kita ini, Ibu, bisakah Ibu menyampaikan pengalaman yang paling berkesan dalam proses pembelajaran mengambil keputusan ini? Ada pengalaman yang begitu terkesan? Itu pengalaman yang berkesan ketika mengambil keputusan, iya. Sehingga kita rasa nyaman, rasa ini. Iya. Tidak, saya saat ini, mengalami dilema etika iya, itu ada pengalaman. Rasa misalnya satu keputusan yang diambil ini bahwa ada rasa kepuasan atau merasa bahagia bahwa saya bisa ambil keputusan ini dan memberikan nilai yang terbaik untuk orang lain. Baik, terima kasih. Saya rasa bahwa hampir setiap keputusan yang saya ambil, mungkin dari antara 10 itu mungkin satu yang memang sebentar saya juga rasa kurang nyaman. Tapi lebih banyak keputusan yang saya ambil selama ini nih, pulang saya rasa nyaman sekali. Nah, saya punya trik yang saya pakai itu, intinya bahwa ketika mengambil keputusan sebelum keluar jalan itu tuh sudah berdamai. Itu saya rasa nyaman. Tapi kalau misalnya ambil keputusan lalu keluar jalan begitu saja seperti Om itu hari itu, memang dia pamit tapi dia tidak mau pegang tangan. Nah, itu menunjukkan bahwa keputusan yang dia tapi yang selama ini saya alami bahwa keputusan yang saya ambil dalam segala peristiwa itu, saya rasa bahwa keputusan yang saya ambil baik sehingga sebentar semua pihak merasa aman, merasa senang, puas, merasa puas. Lalu dari setiap peristiwa itu yang paling baik itu adalah keputusan yang diambil ketika berhadapan empat mata. Pendekatan dengan empat mata. Itu tuh keputusan yang paling baik kita akan ambil. Tapi ketika kita bilang nanti itu yang bahaya sudah. Privasinya tetap dijaga sehingga perasaannya tetap. Sehingga saya memang tetap kasih contoh di Ibu Vivi, saya tidak pertemukan itu memang masih ada rasa, tetap masih ada. Nah, meskipun sudah baik tapi baru-baru mereka datang ungkapkan yang terakhir ini, dia ini sudah kali keberapa, kali lalu juga seperti ini. Dia ada benci apa dengan kami, makanya kami mau bertemu saja, itu seperti itu. Jadi ketika mengambil keputusan kalau misalnya tidak berdamai dulu, itu biasanya sebentar akan berlanjut. Jadi ada masalah yang bagaimanapun dalam ambil keputusan, rasa damai, lalu dengan siapa yang kita sudah rasa damai, maka sebentar akan hasilnya baik. Gitu. Baik, luar biasa sekali Ibu. Kami sebagai calon guru penggerak akan terus belajar dari seorang pemimpin bagaimana menghadapi kasus-kasus dilema etika dan bagaimana proses pengambilan keputusan. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan di siang hari ini harus menyita waktu Ibu. Baik, aman. Padahalnya harus kita. Salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Sampai jumpa. Semoga kedepannya ada materi-materi untuk kita diskusikan lagi. Itu saya juga bangga sekali bahwa ada materi-materi seperti ini yang sebenarnya hal yang kami rasakan biasa sekali, tapi padahalnya dalam program guru penggerak ini ada. Dilema etika dan bujukan moral. Saya senang sekali. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Baik, selamat pagi Ibu Kepala Sekolah SD Kak Kemiri. Pada kesempatan ini saya minta maaf harus minta izin waktunya untuk melakukan wawancara. Apakah saya bisa diberi kesempatan untuk wawancara pada hari ini? Terima kasih Ibu, selamat pagi juga. Selamat. Baik, saya bersedia. Kegiatan wawancara hari ini tentang dilema etika dan bujukan moral. Ada beberapa pertanyaan yang menjadi pemandu. Saya langsung saja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena Ibu Kepala sudah meluangkan waktu bersedia untuk melaksanakan wawancara. Perkenalkan, saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Flores Timur. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan tugas modul 3 tentang dilema etika. Baik, Ibu, saya langsung saja dengan pertanyaan pemandunya. Selama ini dalam memimpin sebuah lembaga ini, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral?
Selama ini saya identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Yang merupakan dilema etika itu contohnya bahwa saya punya tenaga admin dan juga tenaga operator. Sekarang sudah ada punya aturan bahwa tenaga operator itu adalah tenaga admin juga. Jadi saya harus kemanakan tenaga admin ini. Sementara dia sudah mengabdi sekian tahun dari 2015. Untuk berhentikan dia juga saya tidak tega karena dia juga punya jasa di sini. Benar. Jadi saya ke pihak yang berwenang mencari solusi bagaimana sehingga admin saya ini juga tetap bekerja di sini, tetapi paling tidak harus dengan jabatan lain. Iya, benar-benar. Jadi saya ke pihak dinas dan kami ambil keputusan bahwa kami alih fungsikan dia sebagai penjaga sekolah. Menjaga sekolah. Tetapi karena kebutuhan di sekolah bahwa operator juga harus dibantu, maka dia ke tenaga penjaga sekolah, tapi tenaganya tetap kami pakai di sebagai seorang admin begitu. Sehingga dia tidak diberhentikan begitu saja. Keputusan yang luar biasa, memang betul-betul dilema. Dan ini masuk dalam sebuah kasus dilema etika ya, karena kedua-duanya itu. Benar. Lalu untuk bujukan moral itu contohnya begini. Saya pecat operator. Saya pecat operator. Luar biasa. Karena begini, saya melihat bahwa kalau saya tidak memecat dia, bahwa itu berarti dampaknya akan merugikan teman-teman yang lain. Contohnya, misalnya dengan pembiayaan yang diterima oleh operator, dalam hal ini pulsa data. Pulsa data, kalau sebulan 200.000, per tahun kan 2.400.000. Sementara dia pakai sendiri saja. Sementara itu kalau untuk teman-teman semua berarti kita bisa adakan internet wifi sehingga semuanya bisa dipakai. Dengan itu paling tidak ada rasa sakit hati atau apa dari si operator karena telah dipecat. Terus akhirnya semua data-data kita dihapus, diblokir, email, password semua. Konsekuensi dari sebuah keputusannya itu. Dengan itu saya mengambil langkah karena saya harus terima itu karena memang sudah saya ambil langkah. Saya ke dinas, sampaikan semuanya di dinas dan saya minta semua password dan email di sekolah saya diganti seluruhnya sehingga kami tetap berjalan seperti biasa dengan operator yang baru. Begitu. Jadi kalau saya tidak berhentikan dia, dampaknya untuk teman-teman yang lain bagaimana? Jadi biarlah dia diberhentikan supaya demi kepentingan banyak orang. Luar biasa ya. Nah, Ibu. Kalau dalam menjalankan keputusan-keputusan itu, Ibu, bagaimana proses pengambilan keputusan di sekolah ini dan kasus-kasus di mana yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti bagaimana dalam sebuah keputusan itu? Dalam sebuah keputusan itu, yang pertama saya berpikir apa saya bisa mengambil keputusan sendiri, ya saya lakukan. Yang tidak dapat saya ambil keputusan sendiri, saya minta pertimbangan dari pihak guru, komite, dan juga orang tua wali murid, bahkan di pihak dinas. Sebagai atas penting kita. Berarti sebuah keputusan yang keluar itu adalah keputusan bersama, Ibu, yang menjadi kekuatan. Langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya. Kalau misalnya dengan guru-guru atau dengan komite itu seperti bagaimana? Saya menyampaikan waktu dan jadwalnya itu untuk kami bertemu
lalu mereka datang dan kami buat suatu pertemuan, pertemuan untuk bahas itu masalah. Misalnya itu. kasus yang tadi dari tata usaha diganti ke penjaga sekolah itu. Tata usaha diganti ke penjaga sekolah itu, awalnya saya tidak sampaikan ke guru-guru karena saya tahu bahwa ini mereka juga tidak mengerti jalannya bagaimana, sehingga saya langsung ke yayasan Persuktim, ketemu dengan ketua yayasan dan operator yayasan, lalu kami mencari kira-kira pekerjaan apa yang cocok. Kalau untuk guru tidak mungkin karena ini cuma tamatan SMA. Jadi kami cari yang ada cocok hanya untuk menjadi penjaga sekolah. Tapi itu pun saya agak kurang enak, bagaimana kalau sampai penjaga sekolah apa dia terima atau tidak. Maka saya telepon orangnya dan saya sampaikan kalau terima iya, kalau tidak terima maaf karena tidak ada lagi pekerjaan yang bisa diberikan kepada Anda. Jadi walaupun namanya penjaga sekolah, tetapi saya tetap memakai dia sebagai tenaga administrasi karena saya mau dia juga tetap membantu saya di bagian administrasi begitu, supaya dia juga tetap bekerja, ingat juga dengan keluarga begitu. Berarti dalam sebuah keputusan itu ada nilai-nilai kebajikan yang tertanam ya Ibu ya. Seperti nilai kasih sayang dan nilai tanggung jawab. Baik Ma Ibu, kita lanjut. Hal-hal apa saja yang selama ini Ma Ibu anggap bahwa efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seperti teman-teman guru saya, mereka itu kan kebanyakan honor semua mereka itu. Mereka pingin punya laptop atau apa untuk menunjang pembelajaran mereka. Sedangkan saya suruh mereka daftar guru penggerak saja, mereka jawab bilang, ibu kami tidak punya laptop, bagaimana kami bisa untuk daftar menjadi guru penggerak. Untuk meminjam tidak mungkin karena ini dalam jangka waktu panjang. Bagaimana? Lalu saya bilang saya bisa bantu kamu. Saya kerjasama dengan Bank NTT supaya bisa berikan kredit kepada kamu untuk bisa beli laptop. Jalan keluar ya Ibu ya. Dengan itu saya membuat aturan bahwa pembayaran gaji honor di sekolah ini setiap tanggal 15 untuk mengantisipasi angsuran ke Bank NTT. Dan itu Bank NTT juga terima baik sehingga teman-teman guru honor saya itu diberi kredit dan mereka sudah punya laptop semua. Jadi mereka rasa senang karena dari ketiadaan, lalu bagaimana cara mendapatkan juga mereka artinya dengan mudah. Jadi dengan itu mereka juga dapat bekerja dengan senang dan mereka 4 orang sudah mendaftar sebagai calon guru penggerak. Luar biasa sekali. Dukungan dan motivasi yang luar biasa ya dari seorang kepala sekolah, akhirnya 4 guru juga jadi daftar sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 ya. Baik. Kira-kira dalam sebuah keputusan yang diambil apakah menemui tantangan atau hambatan? Saya sebelum mengambil keputusan itu saya sudah pikir matang-matang dulu, sehingga apa yang saya mau buat itu tidak ada tantangan apa-apa, karena saya rasa bahwa pihak yang menerima ataupun yang mendengar ataupun yang melaksanakan pasti mereka puas dengan keputusan yang saya. Tapi sebelumnya sudah dibangun komunikasi yang baik sehingga tidak menemukan tantangan atau hambatannya. Adakah pihak lain yang selama ini mempermudah atau membantu Ma Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sejauh ini saya juga baru menjabat sebagai kepala sekolah kurang lebih 1 tahun. Jadi sepertinya dari komite itu artinya bukan
bukan sepenuhnya mereka tapi bahwa kami pernah duduk bersama untuk mengambil satu keputusan, dan itu seperti waktu pemecatan operator itu, lalu untuk